Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bihalalikan haramik wa ghnina bifadlik aman siwak. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa memohon pertolongan, kemudahan, kemurahan, Allah lunakan urusan dunia kita dan mudahkan urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang khotamun nabiyyin, penutup para nabi yang sekaligus menutup risalah panjang ini, ad-dinul haq ini, inna dinna indallahil Islam, satu-satunya agama panduan hidup untuk kita hidup fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah Islam. Hanya satu-satunya agama yang diridhoi hanya Islam. Maka demi Allah, mudah-mudahan Islam ini bukan hanya agama ritual saja yang kita tahu hanya setelah syahadat untuk sholat saja, puasa, zakat, kemudian haji. Namun lebih luas daripada itu, Islam adalah agama yang menuntun kehidupan kita agar lebih baik di dunia dan berakhir juga baik dalam kondisi terbaik kita berpulang nanti ke alam kekal. Mudah-mudahan sekali lagi Islam adalah panduan hidup yang mengatur hidup kita agar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Kalau wingi kita sudah membahas tentang neraka di dalam Al-Qur'an dan hadis nggih. Seniki kita akan mencoba membahas gambaran surga yang ada, surga yang digambarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis juga. Namun sebelum ke pokok bahasan kita malam hari ini, izinkan saya mengulang kembali nggih. Terkhusus kalau neraka itu hanya untuk cerita saja, hanya untuk kita ketahui saja, rasanya sangat berbeda jauh ketika semestinya neraka selain menjadi pengetahuan kita betapa mengerikan siksaannya, kita pun harus pada tahapan selanjutnya yaitu merasa takut akan siksanya. Kita betul-betul harus merasakan ketakutan terkait dengan ancamannya. Karena apa jadinya ketika neraka sudah tidak lagi menakutkan dan surga tidak memotivasi kita untuk segera berbuat kebaikan, maka kedua hal tersebut rasanya sia-sia saja. Dan ketika neraka surga hanya cerita terkhusus untuk anak-anak dulu nggih. Mungkin Bapak Ibu semua, kita semua di Mushola Al-Arafah ini mendapatkan cerita surga dan neraka ketika kita masih kecil nggih. Ketika kita masih kecil. Sehingga terus berulang yang kemudian wallahu alam apa itu hanya menjadi cerita belaka atau memang kita rasakan wa'dul haq itu, janji Allah yang nyata itu sebagai ancaman atau juga pahala. Seringkali kita memposisikan surga dan neraka niku mung cerita nggih. Sehingga ketika dikisahkan neraka nggih biasa mawon, sudah tidak lagi ada ketakutan. Pun demikian ketika diiming-imingi istilah kayak nggih, surga juga sudah tidak begitu menggoda, istilahnya begitu.
Karena faktanya surga dan neraka anak-anak kita itu sudah terbentuk sendiri nggih. Mereka mendefinisikan surga nggih, semua yang mereka tahu, semua yang dianggap menyenangkan. Kalau memang surga itu menyenangkan, ia akan kejar. Kalau surga itu membuat kebosanan, mereka akan tinggalkan. Padahal Nabi bersabda, neraka adalah tempat yang dikelilingi, dipenuhi oleh hal indah untuk nafsunya, sementara surga dikelilingi hal-hal yang tidak indah bagi nafsunya. Maka memang seringkali hal baik itu memang berat. Di hadis yang lain Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahukan ke kita, ketika kita menapaki jalan keimanan itu seperti perjalanan naik nggih. Nek munggah niku kan radi ngeden nggih, kesel. Lah seperti itu kurang lebih. Tapi insya Allah kita ketika menapaki jalan keimanan, menjaga terus ketakwaan, insya Allah kita akan berakhir pada pengakhiran yang baik atau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bermajelis seperti ini adalah upaya kecil kita untuk menjaga ketakwaan kita, karena inti ketakwaan menurut Ibnu Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab nggih, ketika ditanya Umar bin Khattab itu kan malah ditanya balik, takwa itu seperti kita jalan di semak-semak yang berduri. Pernah enggak kita berjalan di semak-semak berduri? Kirang langkung ketakwaan nggih ngaten, memang harus dijaga. Kalau tidak dijaga, maka dunia ini yang seperti semak belukar itu akan menancap ke tubuh kita nggih. Maka sekali lagi iman takwa itu betul-betul harus dijaga. Cara menjaga, cara merawatnya nggih, hal-hal seperti ini. Kita bermajelis, saling nasihat menasehati. Insya Allah ketika hati kita lembut, mudah menerima nasihat. Namun ketika hati kita sudah membatu, sangat sulit untuk diberikan nasihat. Lah, mudah-mudahan Allah berikan kelembutan pada hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nun sewu, ini pertanyaan pembuka nggih. Kinten-kinten ketika mendapatkan kisah surga ataupun neraka sudah berapa tahun ini? Dari pertama kali kita mendengar surga dan neraka. Sembarang bocah nggih. Kalau yang berumur 60 tahun berarti nggih pun 50 tahun. Kalau yang sudah berumur 70 tahun berarti 60-an tahun. Jadi memang sudah sangat lama. Lah ini yang menjadi pertanyaan bagi saya, terkhusus saya seringkali menyampaikan, saya ini kadang sok jahil nggih. Neraka sudah kita tahu sejak kecil. Tapi kok ya ndak menakutkan nggih. Lah, apa yang membuat kita tidak takut? Sebelum saya lanjut, karena saya memberikan gambaran surga juga tidak begitu memotivasi kita nanti, kalau neraka saja tidak membuat kita takut. Lah kinten-kinten pripun? Sampai hari ini kita memposisikan neraka sebagai cerita atau sebagai wa'dul haknya Allah, janji Allah yang nyata bahwasanya neraka ini sebagai ancaman bagi hambanya yang ingkar, surga menjadi ganjaran bagi hambanya yang taat dan beriman. Kinten-kinten sampai hari ini perasaan kita menganggap neraka ini sebuah cerita saja, sing kadang lewat begitu saja, atau sudah merupakan ancaman begitu. Karena memang ini wa'dul haq, janji Allah yang nyata untuk orang-orang yang kafir, ingkar lah ngaten. Nah kinten-kinten di posisi mana neraka bagi kita hari ini? Cerita atau betul-betul kita anggap ancaman? Ngertine ancaman. Nggih. Ketika saya baca di literasi niki nyuwun ngapunten karena ini tidak berkenan dengan Bapak Ibu saja.
namun lebih kepada diri saya. Saya menemukan satu ketika saya membaca, kalau sampai neraka itu tidak menakutkan bagi kita, surga juga sudah tidak lagi menarik bagi kita. Ada penyakit yang namanya hati yang membeku, membatu. Mun boten saged diutak-utik. Nek hati membatu itu ya sudah atos, keras. Kalau kita berusaha untuk napa? Menasihati atau mengubah batu itu, paling tidak ya harus dipecah. Nah itu kurang lebih seperti itu. Maka ini menjadi nopo nggih, ukuran hati kita itu sudah keras apa masih lembut begitu. Kalau kita takut dengan neraka, insya Allah hati kita masih lembut lah. Terkhusus At-Toqa rahimahullah memberikan nasihat simple tapi mengena nggih. Wa kafa bil mauti wa'idon. Cukuplah kematian itu menjadi sebaik-baik nasihat. Lah, bagi orang yang beriman semestinya harus seringkali mengingat mati. Mati itu akan memutus segala sesuatu yang sifatnya menarik bagi nafsu. Misal nopo mawon, kayaknya duit enak banget, nek sembayang mati, lah nek mati ora kegawa misal ngaten. Jadi mati itu, kematian itu memutuskan kenikmatan-kenikmatan bagi nafsunya. Insya Allah ketika kita mati sebelum ajal itu datang, insya Allah kita berada di rel yang benar. Okay. Sebagaimana para sahabat kaya, rata-rata sahabat dulu kaya. Ini kita pernah bahas, okay? Umar bin Khattab saja yang tidak terkenal kaya, beliau memiliki kekayaan 11, sekian triliun. 11 triliun itu kan berarti pinten? Setriliun kan 1000 miliar nggih. Lah ini 1000 triliun. Maaf, 11 triliun berarti 11.000 miliar nggih. 11.000 miliar. 1 miliar 1000 juta. Berarti sugih banget lah Umar itu. Bahkan pada penghasilannya ini biar memotivasi kita, kadang kita karena berada cukup lama di alam materi nggih. Jadi apa-apa ukurannya materi. Nah ini biar kita bisa membayangkan. Umar itu memiliki 70.000 hektar kurma nggih. Di mana 1 hektarnya kurang lebih menghasilkan, kalau dikonversi uang kita sekarang itu 1 hektarnya menghasilkan 40 juta. 40 juta ping 70 ewu pinten? Okay. Jawaban yang paling sekeco nggih, akeh sini kemauan nggih. Ketika saya hitung, masya Allah luar biasa. 4 ping 7 8 karing hitung nolek, ternyata 280 miliar per bulan. Umar niku. Tapi Umar tidak napa nggih, tidak masyhur dengan kekayaannya. Karena memang sahabat itu ngukur kesuksesan itu bukan pada materi, nggih. Kita saja yang lahir di alam materialisme seperti ini seolah-olah kesuksesan itu materi. Sekiranya materi itu untuk apa bagi kita, kan sebenarnya tidak terlalu banyak. Okay. Rezeki kita kan ketika berupa harta ya ketika dibelanjakan ke jalan Allah. Ketika berupa makanan berarti sudah melewati tenggorokan, dicerna oleh perut, okay, menjadi ibadah. Itu rezeki. Nah, ini juga satu hal yang mendorong saya untuk pulang 2018 dulu. Kesel ngapa Mas, sibuk ngapa Mas, nek rezekine cilik ya cilik baik, kinten-kinten ngaten, tapi dengan logat Betawi karena dulu di Jakarta. Walaupun waktu itu saya tidak terima, masa saya ikhtiar keras luar biasa, kadang tidur hanya 2 jam sehari, rezekinya sama aja dengan orang yang tidak kerja misal. Nah beliau menceritakan rezeki yang sejati. Rezeki yang sejati itu ketika kita punya apapun, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah.
Kita itu diminta Allah untuk mengejar negeri akhirat dengan apa yang telah Allah berikan. Sehingga kalau misal rezeki kita kecil ya sekecil itu kita harus perjuangkan negeri kekal. Kalau banyak ya semakin baik, tapi untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi kalau sampai untuk bangga-banggaan, lah ini untuk apa begitu? Ngaten nggih? Kalau rezeki itu berupa makanan, saya pikir kalau sudah kenyang, pun boten kerso malih. Walaupun dikasih makanan yang paling enak, kalau perut kita sudah kenyang, sudah nolak. Ngaten nggih? Jadi kita itu manusia yang mudah diombang-ambingkan oleh apa? Ternyata diombang-ambingkan oleh pengetahuan yang tidak dilandasi dengan iman. Kalau badhe ngetes rumiyin nggih, gampil ini materi nanti bisa dibaca di rumah. Saya akan lebih banyak, mudah-mudahan mampu membuka hati kita malam ini. Karena insya Allah namanya ilmu bisa dipelajari nggih. Tapi yang sekarang ini sedang kurang sekali itu kan bagaimana tadabbur, merenung, biar sesuatu itu ngendapnya tidak hanya di otak tapi turun ke hati. Ngaten. Nah, ketika surga insya Allah lah keindahannya luar biasa, bahkan imajinasi kita pun tidak mampu menembus keindahan itu. Lah karena ini sifatnya lebih dari pengetahuan kita, surga itu nanti bisa dibaca nggih di materi ini. Saya hanya ingin mengajak, kalau memang surga itu indahnya luar biasa di atas yang mampu kita bayangkan, maka sudah pasti surga itu berjuta kenikmatan kekal di dalamnya nanti. Pertanyaannya sekarang kan kita ini hidup dalam bayang-bayang kita, hidup dalam bayang-bayang kita. Yang seringkali saya sampaikan mengacu kepada hadis Nabi yang tadi kami bacakan artinya. Neraka itu dikelilingi hal-hal yang indah bagi nafsunya, surga dikelilingi hal-hal yang tidak indah bagi nafsunya. Berarti poinnya kan kontrol nafsu. Semisal saya punya uang, saya beli apa saja bisa, tapi itu harus ditahan, dikontrol. Karena kalau saya membelanjakan apapun yang saya mau, berarti saya sedang mengumbar nafsu. Jadi buat apa saya punya harta banyak-banyak kalau hanya memperbesar nafsu? Kan ngaten nggih? Logikanya seperti itu. Terus kalau saya pengen pangkat yang tinggi misal, lah untuk apa juga? Kalau pangkat itu saya gunakan untuk membuat kebijakan yang merugikan rakyat, menggunduli hutan, ngebor lautan, ngebor gunung, terus untuk apa juga? Karena faktanya kita semua itu umurnya terbatas, nggih. Allah juga menegur kita berulang kali, ikmalu, ketahuilah, nggih. Dunia itu laibun walahwun, kemudian mataul ghurur, pokoknya perbuatan yang sifatnya main-main saja, sendaguro yang melalaikan ngaten niku nggih. Tahu-tahu kita tua, tahu-tahu kita sebentar lagi harus kembali. Lah ini yang penting untuk kita semuanya merasakan, karena mati itu pasti nggih. Pasti napa mboten? Pasti. Nuwun sewu. Kaya dan miskin pasti napa mboten? Pasti. Tapi kan kepastiannya kita berada di mana kan tidak tahu nggih. Apa kaya, apa miskin. Lah kalau ternyata kepastiannya kita miskin, pripun? Apa miskin ini tidak punya surga? Punya. Kaya punya surga? Punya juga. Itu kan tergantung kepada keimanan, ketakwaan. Jadi penting atau tidak miskin dan kaya bagi saya tidak masalah, itu kondisi saja. Maka berhentilah kita hari ini, mulai hari ini kalau memang sering memotivasi anak kita tentang kesuksesan itu harus begini, harus begitu, harus kaya, harus sudahlah berhenti begitu. Karena faktanya cita-cita yang seperti itu menghasilkan peradaban hari ini.
Nggih. Peradaban kita hari ini seperti apa lebih baik, apa lebih buruk, itu kan kita yang rasakan hari ini. Nggih. Maka marilah kita berhenti untuk memotivasi anak-anak kita, sukses itu harus begini, enggak. Karena khairunas anfa'uhum linas. Sukses itu kan kalau sesuatunya itu terbaik. Lah, manusia terbaik ternyata ketika berguna bagi sesama, nggih. Khairunas anfa'uhum linas. Atau parameter yang lain. Belajar Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian itu yang belajar Quran dan mengajarkannya. Berarti kalau saya pengen anak saya terbaik di mata Allah, dan saya pastikan juga di mata manusia, karena kemarin kita membahas Syaukani, Imam Syaukani, di Al-Ikhlas ya, atau nanti saya kupas sedikit. Ketika kita belajar Quran dan mengajarkannya, insya Allah kita pada posisi terbaik, entah itu di mata dunia ataupun di mata akhirat nanti. Oke? Karena demi Allah rasanya tidak ada hafidz Quran itu kalau betul-betul, itu insya Allah lah uripe nggih mboten terlunta-lunta mboten, karena Losari sendiri masih sangat membutuhkan hafidz Quran. Senang kita kalau melihat orang yang hafidz Quran kemudian menguasai makomat, itu nyaman kita. Maka mudah-mudahan Losari dipenuhi para hafidz Quran yang bacaannya juga bagus, kadose menenteramkan, ngaten. Lah di mata kita saja orang yang bacanya bagus, hafalannya bagus, itu enak dilihat. Apalagi nanti di akhirat, ngaten. Tapi sekali lagi kalau kita melawan hal-hal yang baik tadi, yang Allah gambarkan tadi, bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, malah suruh belajar kedokteran saja, ben sugih, ben ini, ben itu, belum tentu menenangkan. Belum tentu. Karena juga banyak dokter yang kemudian, ngapunten sangat, tidak untuk kemudian menjatuhkan profesi, tidak, nggih. Ini hanya untuk kita terbuka pikirannya. Bukan sebuah garansi menjadi dokter itu menjadi bahagia, tenang, atau mungkin di keluarganya juga menyenangkan, belum tentu. Karena ada satu dokter yang ketika masuk saja berbiaya besar, ketika lanjut spesialis besar lagi, buka praktek biaya lagi, jadi seumur hidupnya itu bekerja terus. Bahkan ketika dulu waktu istri saya melahirkan, itu kayaknya capek sekali dokternya, karena baru selesai mengoperasi pasien itu jam 12 lebih, nyampe di kliniknya, istri saya di klinik beliau, itu udah kayak capek sekali. Jam 3 harus bangun, Masya Allah, tidur hanya 1 jam, terus begitu. Kok saya jadi memikirkan ulang, apa ia sukses kudu rekasat temen kayak kiye? Apa ia harus jauh dari anak istri? Ya walaupun satu rumah, tapi ternyata ketemunya nggak tahu kapan. Apa harus begini begitu? Sepertinya tidak, sepertinya tidak. Karena Allah beri garansi, beri jaminan, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Ya tetap saja diberikan khair di dunia, kebaikan-kebaikan di dunia yang insya Allah berakhir juga dengan kebaikan. Ngaten nggih? Nah, maka mari mulai memotivasi anak-anak kita dengan akidah yang benar, nggih. Ketika kita menggambarkan gambaran neraka yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, mudah-mudahan bukan hanya sebatas pengetahuan, namun mudah-mudahan anak kita mampu merasakan ini ancaman yang nyata, begitu. Kalau hanya cerita berakhir pada sebuah cerita saja, maka neraka nggih balapan lebih ngerti inyong kados niku. Lah agama itu bukan untuk itu, nggih. Sebagaimana saya mengutip apa yang disampaikan Kiai Dahlan,
Agama itu tidak hanya dihafal, tapi lebih kepada pengejawantahan nggih, menerapkan. Misal spirit al-maun nggih yang sangat terkenal, yang sangat masyhur menjadi sebuah gerakan di Muhammadiyah, misal ngaten. Jadi bagaimana Al-Qur'an itu betul-betul menjadi hudalil muttaqin, untuk petunjuk orang-orang yang bertakwa. Lah, sekarang pertanyaan saya pindah lagi. Sudahkah kita mengilhami, kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, semestinya kita meyakini di dalam Al-Quran itu hudalil mutakin, karena disebutnya begitu. Maka sudahkah hati kita, pikiran kita menganggap Al-Quran itu petunjuk? Sampun nopo dereng? Quran itu petunjuk. Belum. Gini kok, ini saya merasa harus ada yang diubah, harus ada perubahan, okay? Al-Quran niku petunjuk, bukan semata dibaca. Adalah betul ngaji niku ngaos maca Quran, okay? Baca, nggak ada celahnya, itu betul. Tapi ulumul Quran itu kan tidak berhenti di qiraat, tidak berhenti di bacaan, okay? Sementara ngapunten, sangat ngapunten, ini bukan kemudian untuk apa-apa nggih, tapi sekali lagi untuk kita muhasabah, perbaikan. Enggak cukup di situ tok ngaten nggih. Lah yang kami tahu namanya pengajian niku, ngaos niku, ngaji Quran niku mau stok. Masalah baca saja enggak selesai-selesai sampai hari ini. Ini kita ngapain nggih? Kan yuswa usia itu terus bertambah. Lah dari dulu kok bacanya itu terus model a'udzubillahi mawon kula hafal. Kawit kula ngertos. Carane sadar niku nggih. Mun mulai kelingan-kelingan niku ngantos sepriki model a'udzubillahi nggih sami. A'udzubillah. Seperti itu nggih. Dan itu sampai hari ini nggak selesai-selesai. Ya maksud saya, ya gimana kita dari qiraat semestinya kan beranjak kepada tadabbur, nggih. Tahu asbabun nuzulnya sehingga bisa mentakwil, mudah-mudahan sampai di tingkat tafsir. Karena begini, Bapak Ibu. Kalau kita flashback ke belakang, para sahabat itu kan menjadi mufasir, atau jangan sahabat masih terlalu dekat di era Nabi, tapi di zaman keemasan salafus soleh dari 1 Hijri sampai dengan 3 Hijriah, berarti 100 tahun setelah Nabi wafat, itu abad kedua, 1, 2, 3. Misal Imam Tobari yang masyhur dengan tafsir Tobarinya, kan menjadi mufasir, ngertos tafsir Quran niku kan di usia yang sangat muda. Sinten malih misal, entah itu Imam Ghazali, Ibnu Sina, walaupun nanti terkenalnya menjadi ahli filsafat, ahli kedokteran, tapi di usia belasan tahunnya sudah selesai tafsir Quran. Lah hari ini ngapunten, sudah berapa umur kita sampun mentafsir Quran apa dereng? Jauh banget rasanya nggih. Wong asbabun nuzule bae orang ngerti, bagaimana mentafsirkan? Ngaten nggih. Lah maka ini betul-betul sepertinya kok berat sekali. Tapi nggih mboten napa-napa. Asal kita sadar hari ini, mari mulai motivasi diri kita, motivasi anak-anak kita kembali ke Quran. Sehingga insya Allah nanti ketika anak-anak kita tahu Quran, di situ semuanya benar, shadaqallahul azim nggih, dengan segala firman-Nya Allah itu benar, ngaten. Yang ditulis di Al-Qur'an itu semuanya benar. Itu kan keimanan tentang kitab-kitab Allah kan? Lah, ini penting sekali karena kita sudah terlalu lama meninggalkan Quran. Terlalu lama, ndak tahu mulai sejak kapan, tapi sudah lama sekali rasanya. Sehingga alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi mawon
kadose nggih mboten ngertos. Pokoke bacaan Al-Baqarah nyo ngerti. Kur ngerti tok begitu. Lah buat apa ngertinya kita? Lah ini sama seperti ketika saya menggambarkan neraka itu begini di Al-Qur'an, surga juga kirang langkung begini. Paling tidak banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas surga. Ini mungkin tidak saya bahas malah nggih. Nanti ini buat PR dipun waos teng dalem nggih. Jadi ngelihat lagi kata seniku. Lah kinten-kinten ada 140-an ayat yang membicarakan surga dan turunannya. Jannah nggih, jannah. Itu sekitar 140-an ayat membicarakan tentang surga. Lambok kulo salah nggih, silakan nanti diberikan masukan. Tapi sependek pengetahuan kami banyaklah, ada ratusan. Kirang langkungnya nggih 100 kawan dosoan ayat yang membicarakan mulai Firdaus, Aden nggih, banyak. Pinten tingkatan surga? Sami kados neraka kala wingi nggih. 6. Tapi sebetulnya ada satu hadis, apa di sini saya cantumkan atau tidak, tentang Firdaus. Itu ada 100. Pintu surga itu ada 100. Oh, tidak saya sertakan di sini. Ya, tidak saya sertakan nggih. Tapi intinya pintu surga itu banyak untuk calon penghuninya, mulai dari yang nopo. Nanti calon penghuni surga juga ada di sini. Nah, golongan yang dirindukan surga niki nggih. Saya mengutip dari Abu Dawud dan Tirmidzi. Saya bacakan artinya, surga itu merindukan 4 golongan orang yang membaca Al-Quran. Nah, maos Quran sekali lagi tidak salah nggih, tidak ada celah, itu baik. Karena membaca saja sampun dirindukan surga. Niki. Kemudian orang yang menjaga lidahnya. Kemudian orang yang memberi makan orang lapar. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, paling tidak ini yang dirindukan surga. Paling tidak juga nggih, untuk kita yang bermajelis malam hari ini, paling boten nggih kedae salah setunggalipun nggih. Onyong alhamdulillah puasa Ramadan. Napa cekap? Ya janjane ya aja siji tok nggih. Ada 4, yaitu membaca Al-Quran satunya, kemudian menjaga lidahnya, karena kadang lidah ini tidak bertulang sehingga gampang sekali menghina orang, menyalahkan orang, ngaten nggih. Kemudian orang yang memberi makan orang lapar. Dados simpel nggih niki nggih. Saged nggih maos Quran saged. Kemudian menjaga lidah mandan angel. Ya insyaallah sakit lah nggih. Anu kur meneng misalnya. Karena ciri orang beriman juga salah satunya itu, kalau tidak bisa berkata baik, ya cukup diam. Yang ketiga, memberi makan orang lapar, sakit. Memberi makan orang lapar, sakit napa mboten? Angger duwe. Insyaallah kan nek dinten niki mboten gadah, ngenjang kan gadah nggih. Artinya bisa lah. Lah, insya Allah di Losari juga saya wajibkan bisa semua. Amin. Lah bagaimana caranya? Sering saya sampaikan. Karena idza mata bnadam ing qata amalahu ila salasin. Sedaqatin jariyatin, al ilmu yuntafa'u bih, waladun sholih yad'u lahu. Lah kita mulai dari sedekah jariyah. Saya kepengin kita punya wakaf produktif. Setiap orang Losari wajib. Nah, pun wajib kan berarti pinten-pintenan kedah. Karena wajib. Misal duwene kur 500 perak tok, wajib. Paling boten jariyahnya jadi nanti ngalir. Lah bagaimana? Mudah-mudahan, karena kita kan ada contohnya, kita bisa
Lihat contohnya Jamiatul Qarawiyyin yang berdiri tahun 890-an, nggih abad-abad 9 lah. Seni kan pun kali 6 likur nggih, sudah panjang sekali jariahnya, Masya Allah. Itu kan masjid dibangun, ditopang dengan wakaf-wakaf produktif. Sehingga orang yang mau belajar di masjid, karena ini pada akhirnya dinobatkan menjadi universitas, nggih, universitas tertua. Lah siapapun yang datang ke situ ya semuanya insya Allah gratis, karena ditopang operasionalnya dengan wakaf-wakaf produktif. Lah saya merindukan hal itu. Kita punya wakaf-wakaf produktif. Misal patungan tuku kebun sawit, nggih. Ini untuk gambaran. Orang duwe duit pasti duwe mbuh 500 perak, mbuh 1000 perak, tapi pastikan bismillah nawa itu buat wakaf jariah. Sehingga insya Allah ketika memang kita gunakan untuk beasiswani santri, tahfidz Quran dan seterusnya, itu ngalir terus. Untuk apa-apa operasional masjid dan seterusnya berarti jariah kita ngalir terus. Oke. Saya menginginkan, mudah-mudahan bukan saya tok, oke, kita semuanya menginginkan Losari itu Qoryah Thoyyibah, desa yang Thoyyib. Lah siapa yang nanti misal ngapunten masalah memberi makan orang lapar niki nggih. Kalau ada wakaf produktif kan mudah-mudahan sekian persen untuk kemanusiaan, untuk sosial, ngaten nggih, saged dibagi-bagilah untuk sosial. Tanpa kita harus repot terus keluar uang. Walaupun ini juga harus, nggih, maksudnya memberi ini kan harus dididik. Jangan mentang-mentang duwe wakaf produktif jadi mandek ininya, itu juga tidak. Tapi insya Allah dengan ditopang wakaf produktif, insya Allah ekonomi umat ini insya Allah akan lebih stabil. Nggih. Perhitungan kami, misal Mu'ad bin Jabal yang sering saya ceritakan, nggih, kisahnya. Mu'ad bin Jabal di daulat Nabi itu masih sangat muda juga ketika menjadi gubernur Yaman. Niku. Atau misal Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur juga usia 15 tahun. Walaupun usia beliau singkat, hanya 39 tahun, Umar bin Abdul Aziz. Tapi Masya Allah ketika menjadi khalifah selama 3 tahun kurang, selama 3 tahun kurang, beliau berumur 36 tahun sudah jadi khalifah. Ketika menjadi khalifah 3 tahun kurang sudah memberikan keadilan yang luar biasa, kemakmuran yang luar biasa untuk warganya, untuk rakyatnya. Bahkan konon untuk penggambaran, serigala saja sudah tidak mau nerekam kambing. Saking serigala saja diperhatikan, kata seniku. Empane, pangane istilahnya. Jadi begitu luar biasa di era Umar bin Abdul Aziz. Lah bagaimana melahirkan generasi-generasi itu sekarang? Ini kan perlu diupayakan, nggih. Bagaimana mungkin akan lahir generasi-generasi hebat kalau sekolahnya aja nuwun sewu pakai uang-uang yang tidak jelas, misal seperti itu. Karena biayanya kan tinggi, nggih. Pendidikan sekarang biayanya dhuwur. Akhirnya kudu menggunakan hutang ribawi lah dan seterusnya. Lah bagaimana ilmu itu berkah? Bagaimana ilmu itu akan mempengaruhi jiwanya, jiwa anak didik. Bahkan yang hari ini kita tahu malah anak SD membunuh ibunya, ini dari mana pelajaran itu didapat? Anak usia 12 tahun kalau tidak salah kemarin, yang saya lupa, teng Sumatera. Anak kelas SD kok ada pikiran seperti itu tuh, ya Allah, sudah luar biasa. Maka sepertinya kita nggak cukup memberikan anak kita itu ilmu saja, tapi takdzib, adab, adab. Adab itu penting sekali. Kalau dulu masih mending, adab itu masih bisa didapat di rumah. Misal riyin mboten kabeh kan putra-putrine 7, 9, 11 niku. Biasanya mbok kayune niku eman banget kali adik-adine. Seperti bude kami ini, Masya Allah, jadi ibu kedua bagi adik-adiknya. Lah, adab itu ditularkan terus di rumah.
Tapi hari ini karena anaknya loro lah siji buneng ndi, ini pun mboten dikontrol. Bagaimana peduli dengan adiknya ya tidak tahu, mereka asik sendiri. Nopo malih HP-nya juga sendiri. Selesai sudah kita menjadi masyarakat, menjadi keluarga. Oke? Lah, kalau tidak ada yang berpikir, tidak ada yang membuat gerakan, kita semakin mundur, semakin terus nukik. Maka dengan adanya hal semacam ini, saya secara pribadi betul-betul berkeinginan mari kita bangun lagi mulai kaderisasi dari rumah ke rumah, dari rumah-rumah. Mari para orang tua bertanggung jawab kepada anaknya masing-masing, anaknya ini nanti dikumpulkan menjadi jamaah sholat. Kalau sudah menjadi jamaah sholat anak-anak kita, insya Allah ini ketika bersatu akan membangun desanya menjadi qaryah thayyibah. Nah, ini yang dihimbau oleh persyarikatan, setiap orang tua harus melahirkan kader dari rumah masing-masing. Yang ini sekarang menjadi masalah. Putra-putri Bapak Ibu kan nggih mboten teng mriki nggih. Duka teng pundi? Napa teng pundi? Lah ini keprihatinan kita yang sudah, yuk kita selesaikan, yuk kita berupaya, nggih. Karena surga dan neraka sekali lagi ketika menjadi cerita saja itu tidak memiliki efek apa-apa untuk anak-anak kita. Lah mudah-mudahan saya sertakan ini yang kemudian malam ini memang untuk PR di waos teng dalem memiliki tujuan tersebut, memiliki tujuan tersebut. Mbok menjadi wasilah, kisian kertas apa? Mudah-mudahan lah ini upaya kecil kita, apapun hasilnya tentu Allah yang maha berkehendak, kita berserah pada Allah Ta'ala. Dan sudah pukul berapa? 19.18. Ampun adzan apa dereng niki? Dereng. Nggih. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, nggih monggo, mbok mboten saged kula jawab seniki menjadi PR bagi kami dan saya bersyukur, artinya saya harus belajar lagi, nggih. Nggih, monggo sebelum saya tutup barangkali ada 1-2 pertanyaan. Nek boten wonten, saya tutup dengan saya selipkan informasi nggih. Mboten napa-napa nggih. Kemarin saya mengikuti pengajian Ustadz Adian Husaini yang membawa satu gagasan dari Profesor Nanang Fatah, mengkritisi mulai dari pendidikan kita terkait dengan efisiensi waktu dan biaya. Kita itu anak-anak kita itu sudah terlalu lama di bangku PAUD pinten tahun? Setahun atau 2 tahun nggih. TK 0 kecil 0 besar. Kemudian SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berarti pun pinten niki? 2 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 16 tahun. Kuliah sebut saja 5 tahun, berarti selikur tahun. Selikur tahun neng sekolahan. Keluarnya jadi apa? Apa langsung jadi raja? Atau jadi presiden? Mboten nggih. Lah maka dari situlah kemudian lahir gagasan dari Profesor Nanang Fatah. Kenapa enggak di efisiensi saja? Misal Bustanul Atfal TK. Biasanya anak-anak udah mulai merepotkan karena udah mulai berlarian niku di usia 3-4 tahun nggih. Nah, maka masukkan Bustanul Atfal. Karena bustan, taman, kebun itu kan memang untuk berlarian. Sebut saja itu 2 tahun. Ini gambaran saya 2 tahun. Sehingga masa harokahnya habis, masa bergeraknya habis, dia udah mulai pelan-pelan serius. Oke, mulai pelan-pelan serius. Maka di ibtidaiyah niku artinya apa? Permulaan, mulai kita. Ibda, oke. Mulai, atau bahasa lainnya itu pondasi. Lah sering kali saya sampaikan pondasi itu kan sifatnya enggak tampak, oke. Nek tampak malah lucu. Seperti bangunan ini kan
pondasinya tidak kelihatan. Yang kelihatan kan dinding-dindingnya. Okay? Maka harus diketahui, harus disadari bersama, di tingkat ibtidaiyah jangan dituntut sing langsung katon. Ini orang tua suka salah ini di sini. Wis jilid pira, wis apal apa. Sering itu, wana kenyong kelas wis apal semene. Iya, ya ndak salah, tapi melawan kodrat. Pondasi itu nggak usah tampak dulu, ndak apa-apa, yang penting kuat. Lah apa itu yang dikuatkan? Akidah. Nah, kamu lahir ke dunia ini atas rahmat Allah, karena kasihnya Allah yang luar biasa. Ngaten nggih. Jadi ketika kamu hidup nanti ujungnya juga mati. Entah ayah dulu atau kamu dulu. Harapan ayah sih kamu ayah dulu. Ayah nggak tegel ngeliat kamu meninggal, ayah masih hidup. Itu saya sampaikan ke anak wadon saya. Kayane lebih apik inyong desit tetep sing kudu mati daripada kok lara ayah. Karena tahu kamu lahirnya bagaimana. Begitu saya sampaikan begitu. Jadi menyentuh hati. Lah kita sampai di dunia ini, alhamdulillah Allah kumpulkan kita hari ini, itu hanya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hanya ibadah. Lah ibadahnya gimana? Kamu hormat sama ayah udah ibadah. Akidah terus yang kita bangun, adab terus yang kita bangun. Itu ibtidaiyah. Belum apal enggak apa-apa, itu tuh gampang. Ilmu yang bisa dibaca, dipelajari itu gampang. Penanaman adab ini loh yang nggak kelihatan tapi pentingnya luar biasa. Paham nggih di sini nggih? Lah ibtidaiyah kepengin ekologi kawan tahun selesai. Nanti naik al-wusta. Al-wusta itu pertengahan, dibagi menengah pertama terus kemudian atas SMP SMA. Itu juga 4 tahun. Jadi genap total pendidikannya itu hanya 10 tahun. Kalau masuknya 4 tahun berarti keluar umur pinten? 14 tahun ideal. Karena Islam melahirkan para mukallaf yang hebat. Orang yang akil balik itu hebat. Oke? Tadi saya sampaikan Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur usia 15. Udah mateng, adabnya sudah jadi, ilmu pengetahuannya sudah dapat. 15 tahun sudah bertanggung jawab atas dirinya. Lah kita 15 tahun lagi angel-angele. Nggih. Niki nun sewu ngapunten sangat sadar napa mboten? Kita lagi dimain-mainin sadar napa mboten? Makanya saya nasihati anak saya, kapan kamu bosan sekolah mundur bae sudah. Karena utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, bukan utlubil sekolah. Saya sampaikan ke anak saya begitu, karena saya khawatir anak saya perempuan. Nang sekolah engkau malah pacaran dan seterusnya, kan saya takut sebagai ayah. Ngaten nggih? Maka bukan saya melawan sekolah, tidak, tapi esensinya, intisarinya itu belajarnya. Ngaten nggih? Dan sebelum belajar adabnya mesti kokoh. Kalau enggak gampang hanyut. Sing lagi tren kiye lipstik kiye, akhirnya masya Allah sekarang anak-anak SMA pakai lipstik, make upan, ya Allah. Makanya sekarang ada gerakan jangan normalisasi make up di sekolah. Sampai seperti itu. Gampang sekali hanyut anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan ini penutup dari saya, ya mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita semuanya muhasabah, introspeksi diri. Insya Allah jannah menanti, insya Allah surga menanti. Nggih, demikian, mohon maaf segala kekurangan karena sudah adzan niki nggih. Kami tutup. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.